Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni, NIM 19270017. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu dengan judul tindak lanjut hasil audit. Adapun saya di sini sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yaitu pengertian tindak lanjut audit dan auditor internal. Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan diserahkan kepada audit. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan audit dalam melaksanakan rekomendasi audit. Auditor internal didefinisikan sebagai suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsulun yang bernilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan pendekatan yang terarah dan sistematik dalam menilai dan mengembangkan manajemen risiko melalui pengendalian dan proses tata kelola yang baik. Ada beberapa peran auditor internal. Yang pertama itu peran auditor internal sebagai penjaga atau watchdog telah dimulai sejak tahun 1940-an. Sedangkan perannya sebagai konsultan baru muncul sekitar tahun 1970-an. Peran auditor internal sebagai katalisator baru berkembang sekitar tahun 1990-an. Adapun perbedaan pokok dari ketiga peran auditor internal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran penjaga yang meliputi inspeksi, observasi, perhitungan, cek yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan, dan apabila ditemukan penyimpangan dapat dilakukan terhadap sistem pengendalian manajemen. Peranan yang menjaga selalu menghasilkan saran atau rekomendasi yang memiliki dampak jangka pendek, seperti perbaikan sistem dan prosedur atau pengendalian internal. Kemudian yang kedua, peran auditor internal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasihat dalam pengelolaan sumber daya organisasi guna membantu tugas para manajer dalam pengelolaan manajer operasional. Audit yang dilakukan adalah audit operasional atau audit kinerja untuk meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber dayanya secara ekonomis, efisiensi, dan efektif atau 3E. Dengan demikian dapat dinilai apakah manajemen suatu aktivitas perusahaan yang mengarahkan pada tujuan. Rekomendasi yang dibuat oleh auditor biasanya jangka menengah. Yang ketiga, peran auditor internal sebagai katalisator yang berkaitan dengan penjaminan mutu atau quality assurance, di mana auditor internal diharapkan dapat memandu manajemen dalam mengenali risiko-risiko untuk mendorong tujuan organisasi. Quality assurance bertujuan untuk berharap bahwa proses bisnis yang dijalankan telah menghasilkan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam berbagai katalisator, auditor internal bertindak sebagai fasilitator dan agen perubahan. Dampak dari peran katalisator bersifat jangka panjang karena fokus katalisator adalah jangka panjang organisasi, terutama yang berkaitan dengan tujuan organisasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan.
Perkembangan audit internal saat ini cukup dan auditor internal telah mengakui keberadaan sebagai bagian dari organisasi perusahaan yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Pada abad ke-21 ini, auditor internal sebaiknya lebih berorientasi pada kepuasan jajaran manajemen sebagai pelanggannya. Auditor internal tidak dapat lagi hanya berperan sebagai penjaga, namun juga dapat berperan sebagai mitra bisnis bagi manajemen. Adapun yang kedua adalah tujuan tindak lanjut audit. Tujuan utama dari tindak lanjut audit adalah untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari laporan audit. Secara lebih spesifik, tujuan dari tindak lanjut audit adalah sebagai berikut. 1. Membantu pihak eksekutif dalam mengarahkan tindakan yang akan diambil terkait dengan hasil audit yang diterimanya. 2. Mengevaluasi lembaga audit internal. Hasil tindak lanjut audit dapat menjadikan ukuran yang baik untuk menilai dan mengevaluasi kinerja lembaga audit, seperti menilai tingkat kehematan pelaksanaan audit. Yang ketiga, memberikan masukan atau input bagi perencanaan strategis audit kinerja pada lembaga audit. Dengan adanya tindak lanjut audit, auditor dapat melakukan perbaikan atas perencanaan audit di masa mendatang. Adapun tujuan yang keempat yaitu mendorong pembelajaran dan pengembangan audit. Kegiatan tindak lanjut audit diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan audit. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah tindak lanjut audit. Untuk melaksanakan tindak lanjut audit, terdapat 3 tahap kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, perencanaan tindak lanjut. Perencanaan tindak lanjut terdiri atas 5 kegiatan berikut. Yang pertama, menentukan apakah tindak lanjut akan dilaksanakan. Kemudian, prioritas penugasan tindak lanjut harus mempertimbangkan audit strategi secara keseluruhan, seperti dalam proses perencanaan strategi tahunan. Alasan tidak dilaksanakannya tindak lanjut antara lain audit terlalu kecil atau program kegiatan yang bersangkutan tidak ada lagi. Menentukan lingkup tindak lanjut. Lingkup tindak lanjut audit harus ditentukan berdasarkan penilaian atas keberlanjutan penerapan simpulan audit terdahulu, pernyataan manajemen atas tindakan perbaikan, dan tingkat kepercayaan auditor atas hasil kerja auditor terdahulu. Kemudian, cross-audit follow-up. Kegiatan cross-audit follow-up mencakup review beberapa hasil audit dalam entitas. Kegiatan cross-audit follow-up yang spesifik perlu mempertimbangkan proses perencanaan strategi audit kinerja. Kemudian, menyiapkan sumber daya tindak lanjut. Sumber daya untuk melaksanakan tindak lanjut bergantung pada faktor-faktor seperti jumlah rekomendasi, sifat hubungan dengan audit, dan apakah anggota tim audit terdahulu akan membantu dalam audit tindak lanjut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa keputusan tertulis tentang luas dan sifat tindak lanjut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian, menjadwalkan tindak lanjut. Penjadwalan tersebut tergantung pada karakteristik audit, jenis rekomendasi, risiko sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, pelaksanaan tindak lanjut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan tindak lanjut terdiri atas 3 kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Cara paling efektif untuk memulai tindak lanjut adalah dengan meminta konfirmasi status pelaksanaan rekomendasi audit. Kemudian, mencatat hasil. Hasil yang diperoleh dari tindak lanjut harus dicatat seperlunya. Tindakan yang diambil untuk setiap rekomendasi dicatat sesuai dengan status pelaksanaannya. Lalu, menilai dampak audit kinerja. Penilaian pelaksanaan rekomendasi serta dampak audit akan memantau auditor dalam menilai efektivitas audit kinerja. Kemudian, pelaporan hasil tindak lanjut.
Audit harus melaporkan perbaikan maupun rekomendasi yang belum ditindaklanjut yang ditemukan selama pelaksanaan audit tindak lanjut kepada pihak-pihak yang terkait. Untuk itu, laporan harus mencakup syarat-syarat sebagai berikut, yaitu laporan harus menggambarkan hasil analisis atas manfaat yang diperkirakan dan manfaat aktual dalam periode tertentu. Laporan merupakan ringkasan pelaksanaan rekomendasi. Laporan menitik beratkan pada pelaksanaan rekomendasi yang buruk. Kemudian, laporan menggambarkan tindakan yang akan diambil atas pelaksanaan rekomendasi yang buruk. Adapun peran auditor internal dalam mewujudkan GCG. Auditor internal dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di perusahaan. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan penuh dari audit internal misalnya mendorong transparansi dan integrasi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Kemudian mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan aset perusahaan. Lalu mendorong pertanggungjawaban perusahaan kepada publik melalui corporate social responsibility atau community development atau program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Lalu mendorong independensi perusahaan terhadap pihak-pihak terkait termasuk pemegang saham minoritas. Selanjutnya, mendorong kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Itulah tadi langkah-langkah mengenai tindak lanjut dan perannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswaruddin, NIM 1927000005. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya. Nah, yang pertama yaitu pengertian manajemen. Jadi manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Nah, kata manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Kemudian secara etimologis, manajemen ini merupakan suatu seni untuk melaksanakan dan mengatur agar tersusun secara rapi. Nah, istilah manajemen tersebut itu biasanya diidentikan dengan dunia bisnis, baik itu berupa perkantoran dan juga bisa pula dikaitkan dengan pengorganisasian. Kemudian manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisien dan efektivitas. Jadi manajemen ini sangat dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu bisa dilakukan secara efisien, artinya bisa dilakukan secara sempurna dan efektivitas suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi. Nah, adapun orang yang mengatur, merumuskan dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen itu disebut sebagai manajer. Jadi ada memang sekelompok orang atau beberapa orang itu yang dapat merumuskan atau mengatur serta melaksanakan. Nah, orang yang terdapat dalam hal ini itu disebut sebagai manajer. Kemudian adapun beberapa pendefinisian terkait manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu George R. Terry. Nah, menurut beliau, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Henry Fayol.
mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pendapat-pendapat para ahli terkait masalah manajemen. Namun dalam waktu yang singkat ini saya tidak dapat untuk menyebutkannya satu persatu karena jumlahnya cukup banyak. Jadi hanya sebagian saja yang saya sebutkan. Kemudian lanjut, yaitu tujuan dan manfaat manajemen. Jadi ada beberapa tujuan serta manfaat dari manajemen itu sendiri. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama, mendapatkan hasil maksimal. Jadi dengan manajemen itu kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan upaya dan sumber daya yang minimum. Tujuan manajemen yang pertama adalah untuk mendapatkan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya yang minimum. Jadi manajemen mengutamakan efektivitas dan efisien, upaya dan sumber daya secara maksimal dan optimal. Kemudian tujuan dan manfaat yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Jadi manajemen tidak hanya untuk efisiensi upaya dan sumber daya, tetapi juga untuk efisiensi berbagai faktor produksi yang tepat. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pembusukan, pemborosan, dan semua jenis kerusakan yang pada gilirannya mengarah pada penghematan waktu, usaha, serta uang. Jadi mungkin masih banyak beberapa manfaat. Jadi itu tadi tujuannya tadi itu. Kemudian lanjut ke manfaatnya. Adapun manfaat manajemen, yang pertama, membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi dengan adanya manajemen ini, pekerjaan kita itu kita bisa dapatkan atau dapat membuahkan sebuah hasil yang maksimal melalui sebuah proses yang menyeluruh. Proses tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai fungsi manajemen. Kemudian yang ketiga, manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga target pun akan lebih mudah untuk ditentukan. Jadi mungkin cuma itu penjelasan singkat dari saya terkait materi yang telah dipercayakan kepada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi adalah proses mewujudkan rencana. Implementasi manajemen adalah tata kelola dan kepemimpinan yang bertindak dengan ide, rencana, metode, desain, prinsip, etika, dan motivasi untuk melakukan dalam upaya mewujudkan tujuan. Oleh karena itu, implementasi adalah sebuah proses tindakan yang harus konsisten dan patuh pada rencana awal yang sudah sangat terkalkulasi risiko dan manfaatnya. Implementasi manajemen mencakup semua proses keterlibatan dan keterhubungan pihak-pihak terkait teknologi, pengetahuan, keterampilan, sistem, prosedur, tata kelola, kepemimpinan, etika, dan integritas pribadi dari awal hingga akhir untuk mendapatkan sebuah harapan baru sesuai tujuan dalam lingkungannya, termasuk keberanian untuk membuat perubahan yang diperlukan sesuai risiko dan tantangan. Proses implementasi akan menciptakan masa transisi atau perubahan dari yang lama ke yang baru. Di sini diperlukan sebuah kemampuan adaptif untuk persiapan menggunakan cara atau sistem baru. Konsistensi proses implementasi sangat tergantung dari proyeksi yang direncanakan.
Kepemimpinan dalam proses implementasi ini harus patuh pada proyeksi awal dan harus siap pada mental pejuang untuk menghadapi kesulitan dan tantangan saat menggunakan proyeksi tersebut. Penguatan interaksi dalam sistem data, laporan, dan pertanyaan tidak boleh diabaikan dan sebaiknya dipersiapkan sebuah buku manual untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan implementasi yang berkualitas. Implementasi adalah fase antara keputusan dan realisasinya. Oleh karena itu, implementasi harus dapat ditempatkan dalam sebuah rangkaian di mana interaksi secara terus-menerus harus terjadi antara pemilik ide, pembuat konsep, para ahli untuk realisasi ide, dan orang-orang yang bertindak di setiap titik proses implementasi. Jadi, pihak yang mencari tujuan akhir harus mendapatkan hak mereka dengan sebuah akhir implementasi yang sempurna dan berkualitas. Peran manajemen. Peran penting dalam manajemen yaitu yang pertama, penanggung jawab dan pengendali. Yang kedua, melakukan fungsi manajemen sehari-hari dengan efektif. Yang ketiga, melakukan analisis SWOT. Yang keempat, mengelola SDM dan sumber daya organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan stakeholders. Yang keenam, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, menyusun strategi demi kelangsungan hidup perusahaan. Baiklah, itulah materi yang sempat kami sampaikan tentang tindak lanjut hasil audit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.